Dorama ini menceritakan kisah penumpang kereta yang terjebak fenomena ekstrim, di mana gerbong kereta yang mereka tumpangi tiba-tiba berpindah ke suatu dunia. Namun kondisi dunia ini telah hancur sehingga mereka harus berjuang bertahan hidup melawan kelaparan yang mengancam nyawa dan mencari cara untuk kembali. Bersama saya Hendy, inilah alur cerita dorama Jepang berjudul Pending Train. Pada suatu hari di tahun 2023, semua orang melakukan rutinitas seperti biasanya, dari yang akan berangkat kerja maupun yang akan pergi ke sekolah. Walau berbeda tujuan, alat transportasi utama yang mereka gunakan tetaplah kereta. Mungkin mereka biasanya tak mendekati orang asing, tapi dalam beberapa saat saja mereka akan bersama orang yang tak dikenali sama sekali dan berada begitu dekat, hanya dengan menaiki kereta yang ruangannya begitu sempit. Dalam waktu yang singkat ini, biasa mereka gunakan melakukan kegiatan sederhana, tanpa memperdulikan siapa dan apa yang dilakukan orang-orang di sekitar mereka. Semuanya berpikir kalau hari ini adalah hari biasa seperti kemarin, padahal gerbong kereta yang mereka naiki itu tidak akan tiba di tempat tujuan. Beberapa saat kemudian, secara serempak muncul notifikasi peringatan gempa bumi di ponsel para penumpang. Muncul getaran tak wajar yang secara perlahan tapi pasti guncangannya semakin besar, mengakibatkan seluruh penumpang terhempas hingga terjatuh tepat ketika kereta memasuki terowongan. Semua penumpang yang ada di dalam gerbong tidak tahu dengan apa yang telah terjadi. Mereka merasa panik dan secara berhamburan keluar dari dalam kereta. Namun tak ada satupun yang mengetahui di manakah tempat mereka berada saat ini, karena di sekitar hanya terlihat hamparan tumbuh-tumbuhan seolah mereka berada di hutan. Sama sekali tak ada sinyal, sehingga ponsel juga tidak dapat digunakan untuk membuat panggilan darurat. Salah satu dari penumpang yang bernama Yuto Shirahama merupakan seorang petugas pemadam kebakaran. Berbeda dengan yang lain, dia langsung memikirkan keamanan semua penumpang dan memikirkan bagaimana caranya evakuasi, seperti memeriksa keadaan penumpang yang mungkin terluka akibat peristiwa ini. Yuto tidak sendirian karena ada seorang penumpang wanita bernama Sai Hatano yang ternyata mengenali dia. Diketahui Sai merupakan seorang guru olahraga di salah satu SMA. Sementara terjadi kepanikan di stasiun kereta, di mana pihak kepolisian menemukan bahwa ada 2 gerbong kereta yang terputus dan menghilang secara misterius. Mereka sungguh tidak mengerti bagaimana benda sebesar dan seberat itu bisa lenyap begitu saja. Padahal mereka sudah menyusuri terowongan, tapi sedikit pun tidak ada tanda-tanda ataupun jejak yang tertinggal. Sedangkan Yuto yang ingin menyelidiki, mencoba menyusuri terowongan untuk mencari bantuan. Namun, apa yang ada di ujung terowongan sungguh membuat mereka heran. Tidak ada satupun bangunan di sana. Bahkan untuk meyakinkan, mereka mencoba naik ke atas bukit. Tapi yang ada hanyalah padang pasir dan hamparan bebatuan saja. Mereka bertiga sungguh bingung. Sebenarnya saat ini mereka ada di mana? Beberapa penumpang menduga kalau gerbong kereta yang mereka tumpangi telah terlempar ke suatu tempat. Tapi ini sangat aneh, sebab di sini tidak ada penduduk, tak ada kota, dan juga tak ada komunikasi. Satu-satunya yang masuk akal hanyalah terowongan kereta. Terlalu banyak keanehan sehingga sulit mengatakan kalau ini cuma kecelakaan biasa. Saat ini penumpang yang teridentifikasi ada 46 orang, kecuali seorang pria bernama Naoya Kayashima. Sepertinya dia punya suatu alasan kenapa menutupi identitasnya. Hingga 7 jam berlalu, mereka masih belum diselamatkan. Bahkan suara helikopter pun tak terdengar sama sekali. Seorang penumpang bernama Rena Watabe merasa lapar. Oleh sebab itu ia secara diam-diam memeriksa isi tas Naoya dengan tujuan menemukan makanan. Tapi yang ia temukan adalah gunting dan surat dari penjara. Atas penemuan ini, Rena menuduh Naoya sebagai penjahat sekaligus mantan napi. Naoya sama sekali tak menepis tuduhan itu. Menurutnya mereka sesama penumpang memang tidak bisa saling percaya sebab mereka tidak saling mengenal. Tak ada yang tahu latar belakang orang-orang di sebelah mereka yang bisa saja seorang penjahat berbahaya. Merasa kecewa atas tuduhan Rena dan pandangan penumpang yang lain, akhirnya Naoya memutuskan pergi seorang diri dengan berharap ia dapat menemukan petunjuk.
Namun setelah cukup jauh berjalan, jalur yang ia tempuh ternyata menuju ke arah jurang. Naoya jatuh terpeleset hingga ia menggantung di tepi jurang yang begitu dalam. Dengan hanya bergantung di akar pohon, Naoya tak punya waktu banyak untuk terus bertahan. Untungnya ada Yuto dan Sae yang datang menyelamatkannya. Hingga malam tiba, tidak ada tanda-tanda regu penyelamat. Situasi itu membuat beberapa di antara mereka berpikir kalau mereka telah diabaikan ataukah tempat ini berada di dunia yang berbeda. Apalagi arah barat dan timur cuma ada padang pasir dan jurang. Bagaimana caranya mereka bisa bertahan di sana jika bantuan tak kunjung datang, tanpa air, tanpa makanan dan obat-obatan? Seluruh uang yang mereka bawa pun jadi tak bernilai lagi. Keadaan tak menentu ini mulai mengacaukan pikiran mereka. Tapi sebagai seorang petugas damkar, Yuto tetap merasa bertanggung jawab atas setiap nyawa yang ada di gerbong kereta ini. Sebab ia sudah berjanji pada seniornya kalau dia akan terus menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Sikap yang dimiliki Yuto itulah yang membuat saya selalu kagum padanya. Dahulu sewaktu Yuto sedang memberi simulasi cara mengatasi kebakaran di sekolah, saya jadi belajar bagaimana cara dia supaya tidak menyerah menangani murid-muridnya. Meski sulit, saat ini mereka hanya perlu melakukan apa yang bisa dilakukan. Satu persatu petunjuk mulai ditemukan. Seperti Yaichi yang sempat melihat tower di kejauhan membuatnya teringat kalau tower itu rencananya akan rampung di tahun 2026. Lalu Kazuma juga menemukan kaleng minuman dengan tanggal produksi tahun 2026. Ini sangat aneh, karena seharusnya mereka ada di tahun 2023. Hal ini diperkuat dengan apa yang ditemukan Sodai Kato yang seorang ahli botani. Ia menemukan penggunaan tanaman transgenik yang seharusnya membutuhkan waktu penelitian selama 30 tahun. Apa ini artinya mereka berada 30 tahun di masa depan? Jika memang seperti itu, ini sungguh di luar nalar. Mereka tak punya pilihan selain berada di tempat itu. Tak ada air, makanan, bahkan komunikasi dan semuanya seakan terhenti, layaknya dunia yang ditunda. Sementara di tahun 2023, berita mulai mengabarkan insiden yang mengakibatkan 2 gerbong kereta menghilang secara misterius. Terkait insiden ini, pemerintah dan pihak kepolisian masih menyelidiki situasi yang telah menyebabkan hilangnya gerbong 5 dan 6 berisi total 100 orang penumpang. Para penumpang mulai merasa kehausan dan kelaparan. Hanya tersisa beberapa persediaan, tapi dengan itu saja jelas tidak akan cukup. Yuto mulai mencari cara mengatasi masalah ini dengan mengubah terpal kecil menjadi alat untuk menampung air di atas gerbong kereta, dengan harapan jika nanti turun hujan, maka mereka bisa meminumnya. Tapi seandainya tidak ada hujan, minimal embun yang menumpuk dapat juga ditampung. Tanpa udara, orang tak akan bertahan dalam 3 menit. Tanpa air, mereka hanya bisa bertahan 3 hari. Dan tanpa makanan, orang hanya akan bertahan 3 minggu. Namun sekarang mereka sudah terjebak selama 2 hari. Jadi mereka cuma punya waktu 1 hari untuk menemukan sumber air yang dapat dikonsumsi sebelum semua penumpang mengalami dehidrasi total. Keesokan pagi mereka tak bisa berdiam diri saja. Menurut Sodai, jika ada begitu banyak tanaman seperti ini, ia yakin pasti ada sumber air di suatu tempat. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk mencari ke arah yang belum mereka lewati. Dengan ditemani Yuto, Sae, dan Naoya, mereka bergegas menyusuri hutan menuju ke arah utara. Setelah lama berjalan dan melewati medan yang berlika-liku, Naoya menemukan bahwa di jalur yang mereka lalui ada kodok dan tanahnya juga lembab. Kalau seperti ini berarti sumber air sudah sangat dekat. Usaha dan perjuangan mereka tidaklah sia-sia, karena di sana mereka benar-benar menemukan sumber air mengalir yang dapat diminum. Naoya kemudian mengungkapkan kepada Sae mengenai surat dari penjara yang dikirimkan adiknya. Hadis saat mereka tiba di dunia ini, sebenarnya hari kebebasan adiknya Naoya setelah 2 tahun di penjara. Dulunya ayah mereka melakukan kekerasan, sedangkan ibu mereka pergi meninggalkan Naoya dan adiknya yang masih kecil. Akhirnya Naoya memutuskan hidup mandiri sembari membesarkan adiknya seorang diri. Ia bahkan berjuang keras sampai berhasil mendapatkan lisensi penata rambut yang telah menjadi impiannya. Tapi adiknya terlibat pergaulan bebas yang membuatnya melakukan tindak kriminal. Meski pernah merasa kecewa, tapi Naoya sungguh tulus menyayangi adiknya.
Dari cerita ini saya jadi mulai mengerti bahwa di balik sikap keras kepalanya, Naoya sesungguhnya pria yang baik dan paling memikirkan orang-orang di sekitarnya. Tanpa saya ketahui, Naoya dulunya pernah melihat saya dari kejauhan, yaitu saat ia memotret pelangi. Memandangi pelangi yang indah secara bersamaan, sejak itu membuat Naoya jatuh hati pada pandangan pertama kepada saya. Namun ia selalu menyimpan rapat-rapat perasaannya, karena Naoya berpikir kalau saya sudah lebih dulu menyukai Yuto. Di saat semua penumpang merasa kehilangan harapan, mendadak hujan pun turun secara deras membasahi mereka. Hal ini membuat mereka serasa hidup kembali dan langsung menyiapkan alat-alat untuk menampung air. Tapi dengan air saja tidak akan cukup, sebab mereka masih harus memikirkan bagaimana cara menemukan makanan. Kali ini ada banyak penumpang yang mulai mau bergerak membantu mencari apa saja yang bisa dimakan. Beruntung ada Soda yang seorang ahli botani. Ia langsung bisa menilai mana tanaman liar yang bisa dimakan dan mana yang berbahaya. Ketika sedang ngobrol, Rena memberikan buah yang ia temukan kepada saya untuk dicoba. Tak lama kemudian, tiba-tiba saya terjatuh hingga merintih kesakitan. Rena yang panik segera berteriak memanggil bantuan. Orang yang pertama mendengarnya adalah Naoya. Ia menyuruh saya segera memuntahkan apa yang baru dimakannya. Sepertinya Rena salah mengambil tanaman mengandung solanin yang justru berbahaya, karena bentuknya mirip dengan tanaman sebelumnya yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Beruntung dia hanya mencicipi sedikit saja, jadi tidak sampai membahayakan nyawa saya. Atas arahan dari Naoya, para penumpang mulai bekerja sama mengumpulkan atau membuat sendiri alat-alat yang sekiranya dapat mereka gunakan untuk memasak, seperti panci dari kotak besi, alas makan dari bambu, dan bahkan ada yang mengasah kartu ATM mereka untuk digunakan sebagai pisau. Setelah dihidangkan, masakan buatan mereka berupa sup tak disangka rasanya begitu enak. Mereka tidak tahu akan hidup berapa lama di dunia ini. Untuk itu mereka tidak ingin merahasiakan apa-apa lagi dan mulai menceritakan latar belakang diri masing-masing. Siapapun dan bagaimanapun orangnya pasti memiliki sisi baiknya. Semuanya telah bekerja sama agar bisa mengatasi situasi yang sulit dengan harapan suatu saat mereka bisa kembali ke tempat asalnya. Keesokan hari, seperti biasa mereka berniat pergi mencari bahan makanan. Namun di tengah perjalanan, Naoya seperti melihat ada orang asing yang melintas. Tak berapa lama ia mendengar suara rintihan yang ternyata suara itu milik Soda yang terluka akibat mengalami tusukan. Jika sudah seperti ini, mereka perlu menjahit luka Soda dengan alat seadanya. Dan untuk pertolongan pertama, kebetulan hanya Yuto yang sanggup melakukannya. Ia awalnya merasa ragu. Namun setelah Naoya berusaha meyakinkannya, Yuto yang tidak ingin ada satu nyawa terbuang sia-sia, memberanikan diri menjahit luka Soda demi menyelamatkan hidupnya. Dari catatan yang dimiliki Soda, mereka mengumpulkan tanaman yang sekiranya dapat dijadikan obat, seperti tanaman yang punya efek antibakteri untuk mencegah nanah dan peradangan. Setelah tertidur 3 hari 3 malam, kondisi Soda berangsur pulih dan akhirnya mampu membuka matanya kembali. Yang masih jadi misteri, siapakah orang yang telah menusuk Soda? Ini artinya ada orang lain selain mereka di tempat ini. Berdasarkan saran dari Yaichi yang bekerja di perusahaan keamanan, mereka menyusun rencana menangkap si pelaku dengan cara memasang jebakan di beberapa titik. Mereka semua sepertinya sudah salah paham pada Naoya. Meski awalnya terlihat sulit didekati, tak bisa dipungkiri Naoya telah banyak berjasa menyelamatkan nyawa Sai dan Soda. Kalau dipikir-pikir, ia justru terlihat seperti seorang kakak yang baik dan perhatian. Bahkan dengan keahlian yang dimilikinya, Naoya secara sukarela memotongkan rambut penumpang wanita yang membutuhkan. Tak terkecuali saya yang mulai menaruh perhatian kepada Naoya. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara dari jebakan yang telah mereka pasang. Yuto bersama saya pun bergegas ke lokasi. Di sana mereka menemukan ada seorang bocah yang terkena jebakan. Tapi anak itu berhasil lolos lalu mencoba melarikan diri ke arah selatan. Dalam proses pengejaran, langkah mereka harus terhenti saat keduanya melihat kalau di sana ternyata ada sungai. Anak itu bilang kalau dia akan memanggil ibunya, jadi mereka diminta menunggu di sana sampai ia kembali. Rupanya Naoya sempat mendengar, kemudian menyusul mereka sampai ke tempat itu. Sembari menunggu, Yuto menceritakan masa lalunya saat bertugas sebagai pemadam kebakaran.
Ada suatu insiden yang telah menyebabkan seniornya mengalami kecelakaan, dan itu akibat Yuto yang bertindak tanpa izin. Sejak saat itu, seniornya dirawat di rumah sakit dan tak bisa berjalan lagi, sehingga Yuto selalu menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Tak lama kemudian bocah itu benar-benar kembali dan membolehkan mereka mengikutinya. Sungguh di luar dugaan mereka, kalau di tempat yang belum pernah mereka lalui itu ternyata ada gerbong kereta lain yang juga terdampar. Dari sinilah mereka baru menyadari bahwa penumpang dari gerbong 6 mengalami kejadian yang sama seperti mereka. Di gerbong ini mereka langsung disambut oleh seseorang bernama Shunsuke Yamamoto yang sudah dianggap sebagai pemimpin di sana. Mereka memang sama-sama melalui kesulitan, namun ada yang berbeda karena di sini mereka mendapatkan ikan dan karena dekat dengan sumber air, mereka juga membuat toilet sendiri. Shunsuke lalu memperkenalkan Naoya dan kawan-kawan dengan para penumpang dari gerbong 6. Di antaranya pria bernama Norimasa Uemura yang bekerja di perusahaan konstruksi dan yang seorang lagi Tatsumi Kakogawa. Rupanya Naoya langsung mengenali Tatsumi adalah pria misterius yang telah menusuk Sodai. Tatsumi meminta maaf atas perbuatannya, sebab ia tidak mengira ada orang selain mereka dan ia juga tidak bisa membedakan apakah Naoya dan kawan-kawan itu teman ataukah musuh dari masa depan. Mendengar itu, saya langsung menanyakan apa alasan para penumpang dari gerbong 6 berpikir di sini adalah masa depan. Shunsuke bilang kalau mereka punya buktinya, yaitu di hari keempat ia menemukan sebuah kapal yang terdampar. Ia mencoba menggunakan radio di kapal tersebut yang gelombangnya pernah terhubung sekali ke suatu tempat di pegunungan Kanada. Suara di radio itu mengatakan kalau sekarang adalah tahun 2060. Lalu kenapa Jepang bisa mengalami hal ini? Jadi 3 tahun setelah waktu di mana mereka berasal, yaitu di tahun 2026, terjadi suatu bencana yang tak terduga. Ada sebuah asteroid atau meteorit yang jatuh ke bumi. Sebuah meteorit dengan diameter sekitar 500 meter yang jatuh ke Samudra Pasifik telah menyebabkan banjir besar tidak hanya terjadi di Jepang, tetapi juga di kota-kota pesisir Amerika Utara dan Selatan termasuk Australia. Hal itu semakin diperparah dengan rentetan gempa yang terjadi di seluruh dunia. Selain itu, debu yang dihasilkan oleh tumbukan meteorit sudah mencapai lapisan stratosfer. Akibatnya sinar matahari terhalang dan tanaman tak bisa dipanen lagi. Tapi ada penyebab jatuhnya meteorit tersebut, yaitu space debris atau dikenal sebagai sampah antariksa di sekitar bumi yang diciptakan oleh manusia dan tidak lagi berguna. Contohnya adalah satelit yang tak lagi beroperasi atau roket yang diluncurkan. Jumlahnya bisa ada ribuan ton atau ratusan juta pecahan yang mengambang di sekitar bumi. Lalu jika puing-puing ini menabrak benda angkasa, meski ukurannya kecil tapi kekuatannya bisa setara dengan tabrakan sebuah mobil berkecepatan 100 km per jam. Ketika asteroid berukuran besar bertabrakan dengan puing-puing, telah menyebabkan orbit asteroid berubah dan akhirnya jatuh ke bumi menghancurkan semuanya. Berdasarkan ini, Shunsuke berpikir kalau bencana yang terjadi bukan soal buatan manusia dan juga bukan bencana alam. Tapi ia meyakini semua ini adalah takdir. Dan pasti ada alasan kenapa mereka bisa berada di sini. Mungkin dengan kembali ke tempat asal, mereka jadi punya kesempatan memberitahukan semua pihak untuk mengubah masa depan ini. Tapi yang masih menjadi persoalan, bagaimana caranya mereka kembali. Keesokan hari, Sai dan Rena yang sedang menyusuri hutan, secara tak sengaja menemukan mayat manusia yang telah dikubur. Mereka kemudian dikepung oleh para penumpang pria dari gerbong 6. Rena memberontak dan berhasil kabur untuk mengabari teman-temannya yang lain. Namun Sai masih terjebak di sana sehingga Naoya dan Yuto bergegas mencarinya. Sai terus dikejar oleh pria-pria itu yang berniat menangkapnya. Karena tidak punya petunjuk apa-apa, Naoya mencari hingga ke dalam gerbong 6. Tapi di sana ia secara kebetulan menemukan kursi yang sengaja ditutupi dan ada noda darah di atasnya. Akhirnya Shunsuke menceritakan tentang insiden saat kereta mereka berpindah ke masa depan. Di antara penumpang gerbong 6, ternyata ada seorang kriminal yang mengancam akan membunuh orang di sana. Shunsuke ingin menyelamatkan orang tersebut, namun ia malah tak sengaja membuat si penjahat terbunuh. Mayat si penjahat itulah yang ditemukan oleh Sai dan Rena. Sejak insiden itu, semua penumpang memperlakukan Shunsuke sebagai pemimpin. Sementara Sai, ia memutuskan bersembunyi di dalam kapal yang terdampar. Di saat itulah ia melihat Shunsuke masuk ke kapal dan melakukan panggilan radio. Tapi yang membuat saya kaget, ternyata kabel radio itu terputus.
Ini artinya Shunsuke telah berbohong kepada mereka. Sialnya lagi, Sai yang sedang bersembunyi malah ketahuan oleh Shunsuke. Karena kebohongannya sudah terbongkar, Shunsuke memberitahukan tentang dirinya yang dulu seorang direktur perusahaan. Tapi perusahaannya bangkrut, dan itu bersamaan dengan kejadian kereta yang membawanya ke masa depan. Shunsuke lalu berpikir untuk memulai lagi kerajaannya dari awal di tempat ini. Namun soal cerita bencana itu sungguh kenyataan. Rupanya Shunsuke menemukan sebuah buku catatan yang sepertinya milik kru kapal ini. Dan berdasarkan informasi yang tertulis di buku tersebut, bencana itu memang benar-benar terjadi di tahun 2026. Tapi Shunsuke tak mau membiarkan Sai membocorkan tentang dirinya kepada yang lain. Sai kemudian diikat dan dikurung di dalam kapal dengan tetap diberi makanan dan minuman seperlunya. Karena keberadaan Sai masih belum ditemukan, warga Gerbong 5 membuat alat-alat yang dapat mereka gunakan sebagai senjata untuk bertahan jika sewaktu-waktu ada serangan. Warga Gerbong 6 jadi salah paham dan berpikir kalau penumpang di Gerbong 5 ingin menguasai wilayah mereka. Seperti perkiraan, orang-orang dari Gerbong 6 secara tiba-tiba datang untuk menyerang Gerbong 5. Pertempuran pun tak terelakkan lagi, di mana kedua kelompok saling menghancurkan. Sementara Shunsuke, ia memeriksa kapal untuk melihat kondisi Sai, tapi ternyata Sai sudah berhasil kabur. Ia kembali dan menghentikan keributan sembari menceritakan kepada semuanya mengenai Shunsuke yang mengurungnya di dalam kapal. Selama ini Shunsuke telah berbohong kepada mereka kalau sebenarnya dia tidak pernah mengirim sinyal SOS sama sekali, dikarenakan radio yang telah rusak. Rupanya Shunsuke cuma ingin memberi harapan kepada semua agar bisa menyatukan mereka. Ia berencana membangun kerajaan lagi dari nol, tapi jika sudah seperti ini, rasanya itu tidak mungkin terwujud. Shunsuke kemudian menyerahkan buku catatan yang ia temukan di kapal kepada Yuto, sehingga nanti bagi mereka yang ingin kembali ke tempat asal akan melanjutkan pencarian. Sementara Kayoko yang ditemani seorang kondektur bernama Hajime melakukan penyelusuran hingga ke wilayah tower. Saat malam tiba, keduanya melihat cahaya aurora yang ada di atas langit. Bukan cuma itu saja, tapi mereka juga menemukan ada beberapa batuan misterius yang bersinar. Scene kemudian berganti ke tahun 2023, di mana ada seorang ilmuwan fisika bernama Profesor Ryohei yang sedang menyelidiki misteri hilangnya dua gerbong kereta. Ia kemudian menghubungkan peristiwa ini dengan teori pergeseran ruang dan waktu. Beberapa orang dari gerbong 6 yang ingin kembali, satu persatu mulai pindah ke gerbong 5. Batu aneh yang ditemukan Kayoko bisa jadi punya suatu petunjuk. Meski sekarang terlihat seperti batu biasa, tapi saat diterangi aurora, batunya mengeluarkan cahaya. Berdasarkan ciri-cirinya, menurut Sodai batu itu kemungkinan besar adalah pecahan meteorit. Sedangkan aurora yang mereka lihat, kemungkinan disebabkan karena gangguan pada magnetosfer kosmik atau radiasi dari partikel bermuatan energi tinggi yang berasal dari luar atmosfer bumi. Sederhananya, jika magnetosfer ini terganggu oleh semacam tumbukan, maka aurora akan menjadi pertanda atas turbulensi itu. Menurut pengakuan bocah bernama Masaru, ia sempat melihat ada bintang jatuh di hari kereta yang mereka tumpangi berpindah tempat. Hal ini rupanya diperkuat dengan penyelidikan Profesor Ryohei bahwa itu sebenarnya merupakan ledakan supernova, di mana proses ledakan ini menandai akhir kehidupan sebuah bintang. Energi yang dihasilkan saat itu bisa melebihi 1 miliar derajat yang menyebabkan gempa bumi, black hole, dan juga pergeseran ruang dan waktu. Karena terlibat dalam situasi ini, gerbong kereta jadi terhempas melalui wormhole atau lubang cacing di terowongan, lalu pindah ke suatu masa yang berbeda. Dalam kasus ini, gerbong kereta dari tahun 2023 mengalami lompatan sekitar 30 tahunan ke depan dan tiba di tahun 2060. Ini adalah fenomena time warp atau lubang waktu untuk mencapai waktu yang lain. Secara teori, kalau mereka bisa menemukan wormhole itu lagi, ada kemungkinan mereka bisa kembali. Tapi mereka masih tidak tahu bentuk wormhole itu seperti apa, berada di mana, dan kapan akan terbuka kembali. Berbeda dengan yang lain, Koharu justru tidak ingin kembali dikarenakan saat ini ia telah mengandung anaknya Kazuma. Kalaupun kembali, ia tak bisa lagi menjadi anak sekolahan dan mungkin akan merepotkan semua orang. Ia merasa belum siap dan tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapi hidupnya. Koharu berlari ke tengah hutan, sementara Kazuma dan yang lain mencari keberadaannya.
Hujan deras yang turun menyulitkan pencarian, menyebabkan Sai jatuh terpeleset hingga terkilir. Beruntung ada Naoya yang menyelamatkannya. Sai bingung melihat sikap Naoya yang seakan berusaha menjaga jarak dengannya. Ada perasaan takut di dalam diri Naoya. Ia berpikir semua orang akan pergi meninggalkannya, dan orang yang ia sayangi tak akan pernah kembali lagi. Meski berharap pun, Naoya merasa bakal dikhianati seperti yang terjadi pada adiknya. Kalau seperti itu, Naoya berpikir sebaiknya sejak awal ia hidup sendirian saja dan jangan berharap apa-apa dari siapapun. Sai yang mendengar itu tiba-tiba memeluk Naoya dari arah belakang. Ia paham Naoya bukanlah pria penakut yang akan melarikan diri dari masalahnya. Tapi justru Naoya sangat memikirkan orang-orang di sekitarnya. Hujan deras bercampur badai yang menerpa gerbong kereta telah menghancurkan peralatan serta bahan makanan yang sudah susah payah mereka temukan. Yaiki yang pada waktu itu berniat keluar menuju terowongan kereta, tak menyangka di sana benar-benar ada wormhole yang langsung menyedot masuk boneka kayunya. Kemungkinan wormhole ini terhubung ke dunia asal mereka. Menurut Sodai akan sangat berbahaya jika mereka mendekatinya tanpa perlindungan apa-apa. Karena jika partikelnya mencapai level time warp, tubuh mereka mungkin akan hancur lebur. Secara perlahan lubangnya mengecil hingga akhirnya menutup. Sementara di tahun 2023, detektif Ichita yang sedang menyelidiki terowongan kereta secara kebetulan menemukan boneka kayu milik Yaichi yang terlempar melalui wormhole. Naoya yang masih melanjutkan pencarian Koharu akhirnya menemukan gadis itu yang duduk termenung di balik bebatuan. Setelah memikirkan cukup lama, akhirnya Koharu sudah memutuskan akan menjaga anak di dalam kandungannya. Soal wormhole, kemungkinan lubang cacing itu terbuka akibat badai semalam. Jika terjadi energi alami seperti badai, gempa, atau petir, lalu didukung gangguan magnetosfer kosmik seperti aurora, semua kondisinya akan terpenuhi dan kemungkinan wormhole itu akan terbuka lagi. Daichi yang sedang mencari bahan makanan, secara tak sengaja menemukan ada kabel listrik yang terkubur. Agar bisa membuka lubang sekali lagi, mereka berencana mengalirkan arus listrik untuk menghasilkan medan magnet. Menurut Hajime yang seorang kondektur, jalur kereta ini menyiapkan sumber listrik saat terjadi pemadaman dan energinya bersumber dari sebuah generator listrik. Jadi mereka perlu mencari lokasi fasilitas yang terhubung dengan kabel tersebut. Apalagi mereka diburu waktu sebab badai sebelumnya telah merusak bahan makanan mereka dan sekarang jadi makin sulit ditemukan. Melihat kondisi, entah berapa lama lagi para lansia yang ada di sini bisa bertahan. Tapi Sodai menjelaskan kalau kemungkinan ada orang yang bakal tetap tinggal di masa ini. Jika keajaiban terjadi, mereka akan kembali ke tahun 2023. Lalu seandainya mereka gagal mencegah bencana di tahun 2026, maka orang-orang yang tinggal di masa ini akan menjadi sedikit orang yang selamat. Tapi jika mereka berhasil mencegah bencana, maka dunia ini menjadi dunia paralel dan ruang waktu di masa ini akan terisolasi sepenuhnya. Sederhananya akan terbentuk masa depan yang bercabang, lalu semuanya akan selamat dan bisa melanjutkan hidup masing-masing. Setelah berpikir cukup lama, Naoya mengungkapkan niatnya untuk tetap tinggal di dunia ini. Sesuai perkataan Sodai, seseorang perlu tetap di sini, bahkan jika ia adalah orang terakhir yang tinggal. Ia sebenarnya memikirkan keadaan adiknya, namun ada hal-hal yang mungkin hanya bisa ia lakukan jika tetap di sini. Masa depan itu mungkin bisa diubah, tapi ada juga masa depan yang tak akan bisa diubah. Sepanjang waktu mereka gunakan hanya buat menggali dan terus menggali hingga berkilo-kilometer jauhnya. Segala perjuangan yang mereka lakukan tak sia-sia. Karena akhirnya kabel listrik itu menuntun mereka menemukan gedung fasilitas gardu listrik kereta yang terkubur di bawah tanah. Setelah masuk ke dalamnya, kondisi tempat itu terlihat masih utuh walau sudah ditinggal begitu lama. Bahkan saklar dan sumber listriknya masih berfungsi normal. Angin yang berhembus kencang sebagai pertanda akan datangnya badai lagi. Sebelum cuaca berubah, mereka harus melakukan beberapa persiapan, seperti melilit kabel pada gerbong membentuk lingkaran. Keesokan pagi, Naoya melihat aurora muncul di atas langit, diikuti medan magnet yang mulai terganggu. Mengingat Naoya yang memutuskan tinggal, sungguh membuat Sai bersedih. Padahal Sai sudah mulai memahami Naoya orangnya seperti apa, dan secara tak sadar telah menyentuh perasaannya. Sai sungguh tidak bisa menerima kalau mereka yang telah berjuang bersama sebentar lagi harus berpisah dengan cara seperti ini.
Bahkan Yuto sangat kecewa dengan keputusan Naoya yang ingin tinggal sendirian. Menurutnya, Naoya cuma melarikan diri karena merasa frustasi tak bisa mengasuh dan menolong adiknya. Buat mereka semua, sekarang Naoya bukanlah orang asing lagi. Mereka sangat berhutang nyawa pada Naoya, dan jika tidak bisa menyelamatkannya, Yuto akan menyesali ini seumur hidup. Mereka pun bergegas kembali menuju gerbong kereta, sementara Naoya yang akan menyalakan generator listrik. Sesuai dugaan mereka, kabel yang dihubungkan dengan batu bersinar seketika memunculkan wormhole yang semakin membesar. Semua orang yang ingin kembali diminta segera masuk ke dalam kereta, karena cuma ini kesempatan terakhir mereka untuk kembali ke dunia asal. Perkataan Yuto dan Sai sebelumnya telah menyadarkan Naoya kalau sekarang ia tak sendirian lagi. Akan tetapi sewaktu Naoya akan masuk ke dalam kereta, tiba-tiba angin kencang menjatuhkan pohon di hadapannya. Orang-orang dari gerbong 6 yang ikut masuk malah ingin menutup pintu kereta. Untungnya Yaichi yang datang membantu Naoya agar bisa masuk. Namun energi dari wormhole hampir saja mengenai Yaichi, sehingga Naoya berusaha menghalau energi itu menggunakan tangannya. Ia merasa kesakitan tapi tak menyerah sampai akhirnya berhasil masuk ke dalam kereta. Sedangkan Yaichi, dialah yang memutuskan tidak ikut dan akan menetap di dunia ini. Bersamaan dengan energi hitam yang menyelimuti gerbong kereta, dalam sekejap saja mereka tersedot masuk ke dalam wormhole. Ketika tersadar, ada yang membuka pintu dan orang itu adalah petugas kereta. Mereka langsung menanyakan, sekarang tahun berapa? Petugas itu bilang kalau sekarang tanggal 1 Mei tahun 2026. Ini artinya lubang wormhole itu telah membawa mereka meleset sejauh 3 tahun dari asal mereka di tahun 2023. Seluruh penumpang diperiksa, termasuk dilakukan tes radiasi dan penyakit menular. Masing-masing diberi kesempatan menceritakan apa yang mereka alami kepada pihak kepolisian. Dari bukti-bukti seperti kaleng minuman bertuliskan 2026, tanaman dan batu meteorit yang ditemukan di masa depan, sampai buku catatan mengenai bencana besar yang akan terjadi pada tanggal 9 Desember 2026. Walau sudah memberikan banyak bukti dan cerita yang sama, namun dari kepolisian ataupun pemerintah, tak seorang pun yang mau mempercayai ucapan mereka. Masing-masing kemudian dipertemukan dengan keluarga mereka yang telah berpisah selama 3 tahun. Cuma Naoya yang berpikir tidak ada yang akan menjemputnya. Tapi perkiraannya itu salah, karena adiknya sungguh datang bersama atasannya. Adiknya sangat merindukan Naoya dan ingin meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah ia perbuat. Ia sangat bersyukur kakak satu-satunya yang ia miliki masih hidup dan kini telah kembali pulang. Tempat yang ingin ia kunjungi pertama kali adalah salon tempatnya bekerja dulu. Namun saat memegang gunting, Naoya hanya terpaku menatap tangannya yang sekarang gemetaran dan tidak bisa lagi menggenggam sesuatu secara normal. Semua ini disebabkan oleh energi wormhole yang waktu itu sempat mengenai tangannya. Bukan cuma Naoya yang menderita, tapi semua penyintas yang lain juga mengalami masalah masing-masing. Banyak hal yang berkembang di luar dugaan mereka, dan orang-orang menganggap mereka itu aneh disebabkan ucapan mengenai bencana di masa depan. Sementara itu, Profesor Ryohei telah mendapatkan kabar terbaru mengenai objek asing yang mendekat ke bumi. Jika menghitung berdasarkan jarak dan kecepatannya, objek tersebut akan menghantam bumi sekitar bulan Desember tahun 2026. Penemuan ini sekaligus telah membuktikan bahwa semua pernyataan dari para penyintas kereta Isekai terbukti benar. Sedangkan Daichi, ia sengaja membuat sebuah channel untuk menyuarakan pengetahuannya tentang masa depan. Semua orang berhak tahu karena ini menyangkut nyawa mereka. Saat video itu dipublikasikan, masyarakat jadi paham kalau di masa depan akibat sebuah asteroid jatuh ke bumi, kota tempat mereka berada saat ini pun akan lenyap. Berkat video itu, banyak orang yang siap membantu mereka. Termasuk Kayoko yang secara nekat pergi menerobos pihak keamanan hanya untuk berbicara secara langsung dengan Menteri Pertahanan. Ternyata diam-diam sang menteri telah mendapatkan informasi dari lembaga penelitian yang dipimpin oleh Profesor Ryohei dan membenarkan testimoni para penyintas kereta. Saat ini pemerintah sudah mempersiapkan peluncuran roket FG-1 untuk mengubah lintasan asteroid. Yang dapat mereka lakukan sekarang hanyalah berdoa dan berharap rencana itu akan berhasil. Namun jika tidak, mereka perlu mencari tempat aman untuk berlindung, meski tidak ada jaminan mereka bakal selamat. Waktu pun berlalu. Koharu akhirnya melahirkan bayinya dan sekarang Kazuma akan menjadi seorang ayah.
Mereka sungguh bahagia karena nyawa anak ini terhubung dengan semua orang yang telah berusaha menjaga Koharu. Sodai mengabarkan bulan depan roket rahasia akan diluncurkan dan hasilnya paling lambat akan diketahui 3 hari kemudian. Tapi jika gagal, maka peristiwa bencana di tanggal 9 Desember akan terjadi. Kayuko memberi informasi kalau dia punya kenalan di Swiss di mana sudah ada infrastruktur penjagaan bencana. Jika sekarang berangkat, mereka masih sempat untuk ke sana. Tapi Yuto akan tetap di Jepang karena ia merasa bertanggung jawab telah mengajak mereka kembali ke tahun ini. Ia kemudian menyerahkan teman-teman yang lain kepada Naoya sebagai penggantinya, termasuk menjaga Sai agar tetap hidup. Berita kemudian mengabarkan mengenai teori kiamat yang membuat dunia heboh. Jika perkataan para penumpang kereta itu benar, maka hanya tersisa 8 hari sampai peristiwa itu terjadi. Bagi yang percaya sudah bersiap untuk mengungsi, namun ada juga yang menganggapnya sebagai lelucon. Roket telah diluncurkan pada tanggal 1 Desember 2026. Melalui videonya, Daichi menyampaikan berhasil atau tidaknya rencana pemerintah tidak ada yang tahu. Untuk itu, ia memperingatkan semuanya untuk memikirkan agar tidak ada penyesalan nantinya. Sedangkan Naoya, ia merasa takdirnya melompat ke masa depan, lalu kembali ke masa lalu itu untuk mengajari orang-orang di dunia ini tentang pentingnya kepedulian satu sama lain. Kalau bukan karena diselamatkan, ia juga sekarang tak akan bisa berada di sini. Untuk itu, Naoya tak ingin membiarkan Yuto sendirian bertanggung jawab atas semuanya. Di tempat lain terlihat Sai menggendong bayinya Koharu dan Kazuma. Tak lama ia mendapat telepon dari Kazuma yang mengabarkan kalau Yuto memutuskan tinggal, sedangkan Naoya juga tak ikut bersama mereka. Seketika raut wajah Sai berubah sedih, dan di waktu itu ia mendapat telepon dari Naoya. Sebelum semuanya berakhir, Naoya ingin mengungkapkan suatu hal kepada Sai, kalau ia sebenarnya sudah lama mengenal Sai jauh sebelum mereka bertemu di dalam kereta. Ia tak menyangka di dunia ini ada wanita yang terlalu lemah lembut seperti Sai. Karena itu Naoya berjanji kalau ia tidak akan melupakan Sai untuk selamanya. Belum sempat menjawab, Naoya sudah menutup teleponnya. Tapi Sai sempat mendengar suara yang menandakan Naoya sedang berada di stasiun kereta. Ia pun bergegas menuju stasiun. Dan di sana Naoya sangat terkejut melihat Sai ternyata bisa menemukannya. Dari dalam lubuk hatinya, Sai selalu mendoakan agar tempat ini sedikitnya bisa menjadi tempat yang nyaman bagi Naoya tinggali. Karena walau bagaimanapun, sosok Naoya adalah satu-satunya pria yang mampu mengisi hatinya Sai. Mendengar itu, tanpa berkata apa-apa, Naoya langsung mendekap tubuh Sai sebagai salam perpisahan darinya. Berkat pertemuannya dengan Sai, Naoya merasa lebih nyaman menjalani hidupnya hingga saat ini. Di tempat lain, Yuto masih menjalankan tugasnya mengamankan orang-orang yang ingin mengungsi. Tak disangka di antara kerumunan orang, ia melihat Naoya yang sedang menuju ke arahnya. Ia berhutang nyawa pada Yuto yang telah menyadarkan dan berkali-kali menyelamatkannya, serta tidak pernah sekalipun berniat meninggalkannya saat berada di masa depan. Tak bisa dipungkiri, bukan hanya nyawa yang Yuto selamatkan, tapi hati dan perasaan orang-orang di sekitarnya mampu ia tenangkan. Saat ini, wujud masa depan itu ada di kereta yang telah mengantarkan teman-teman dan orang yang mereka sayangi. Sementara di tempat lain, Profesor Ryohei mendapat kabar mengenai roket yang diluncurkan pemerintah. Dari ekspresi yang ditunjukkan, sepertinya roket itu telah berhasil mengubah lintasan atau orbit asteroid. Lalu Yuichi di masa depan, ia menjalani hidupnya yang tenang seorang diri tanpa perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Apa yang akan terjadi setelah ini di dunia mereka, antara Naoya dan Yuto masih belum mengetahuinya. Tapi mereka akan mencoba melakukan segala hal yang bermanfaat untuk orang lain demi melindungi senyuman orang-orang yang masih memiliki harapan untuk tetap hidup. Cerita pun berakhir. Masa depan itu pasti akan datang. Manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang akan mengurusnya. Apa mungkin ini cara Tuhan untuk menyingkirkan manusia, ataukah malah menyelamatkannya? Atau mungkin juga bukan keduanya? Jangan pernah mengatakan tak apa jika harus mati. Kita harus tetap hidup, dan tak ada yang namanya kebebasan begitu kau mati. Hanya yang bernyawa saja yang bisa hidup bebas. Tak perlu terus terjebak dengan masa lalu, ataupun memikirkan masa depan yang belum terjadi. Karena kita hidup untuk saat ini. Semoga kalian suka dengan cerita dorama ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.